Di tengah kekacauan, selalu ada peluang. Sun Tzu. Kutipan ini bukan sekadar kalimat bijak dari seorang ahli strategi perang Tiongkok kuno. Di balik kehancuran, di tengah kekacauan, selalu ada peluang untuk bertahan, bahkan tumbuh. Tapi kenyataannya, hidup di tengah masyarakat yang mulai rusak secara moral, sosial, bahkan sistemik, bukan perkara mudah. Rasanya seperti berjalan di tengah reruntuhan sambil berusaha tetap bernapas. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang penuh absurditas. Norma makin kabur, keadilan sering hanya berpihak pada mereka yang punya kuasa, dan empati mulai dianggap lemah. Banyak orang yang kehilangan arah, memilih jalan pintas, dan lupa pada nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi. Di situasi seperti ini, kadang kita pun bertanya, masih layakkah aku bertahan jadi orang baik? Namun justru di momen-momen seperti itulah, nilai seseorang diuji. Bukan ketika dunia baik-baik saja, tapi saat semuanya terlihat kacau, dan kita masih bisa memilih untuk tetap waras, tetap manusiawi. Bertahan bukan sekadar soal selamat, tapi bagaimana menjaga agar hati tidak ikut rusak, dan akal tetap jernih meskipun sekitar mulai keruh. Kita gak bisa mengontrol seluruh masyarakat. Kita gak bisa memperbaiki semua orang. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri, menjaga integritas, melatih ketangguhan mental, dan tetap berpegang pada prinsip. Karena kalau kita kehilangan itu semua, maka kehancuran yang ada di luar akan ikut menghancurkan dari dalam. Bertahan bukan berarti diam, bukan pula pasrah. Bertahan artinya sadar akan kondisi, namun tetap memilih untuk tidak tenggelam. Mencari cara untuk tetap hidup, berpikir, merasa, dan bahkan memberi arti, meski keadaan sedang tidak berpihak. Di video ini, kita akan bahas bagaimana caranya bertahan di tengah masyarakat yang hancur, bukan dengan marah-marah, bukan dengan sinis, tapi dengan sadar, tenang, dan terarah. Karena meski kita gak bisa mengubah dunia secepat itu, setidaknya kita bisa menjaga agar dunia dalam diri kita tetap utuh. Jadi, kalau kamu juga merasa lelah dengan keadaan, bingung harus bersikap bagaimana, atau takut ikut terseret arus, maka video ini cocok untukmu. Mari kita belajar bertahan bersama, bukan hanya untuk tetap hidup, tapi untuk tetap jadi manusia seutuhnya. Di tengah masyarakat yang hancur, kadang kebaikan terasa seperti barang langka. Orang berlomba-lomba mencari keuntungan, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti ini, prinsip dan nilai yang kita pegang menjadi benteng terakhir yang menjaga kita tetap manusiawi. Tanpa prinsip, kita mudah terbawa arus, mengikuti apa yang dianggap normal oleh mayoritas, walaupun itu sesat. Nilai-nilai pribadi bukan cuma pedoman, tapi juga pelindung dari kehancuran batin. Sayangnya, mempertahankan nilai di tengah lingkungan yang rusak tidak semudah mengucapkannya. Godaan untuk menyerah dan menyesuaikan diri dengan yang umum seringkali muncul, apalagi ketika kebaikan tidak langsung menghasilkan hasil yang memuaskan. Tapi justru disinilah prinsip diuji. Apakah kita hanya memegang nilai saat kondisi mendukung, ataukah tetap menjaganya bahkan ketika keadaan menekan dari segala sisi? Bertahan dalam nilai itu ibarat menyalakan lilin di tengah badai. Prinsip pribadi bisa bermacam-macam bentuknya: kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kesetiaan, hingga keadilan. Nilai-nilai ini mungkin dianggap kuno di zaman yang serba instan dan oportunis. Tapi kalau semua orang meninggalkan nilai-nilai itu, siapa lagi yang akan menjaga tatanan? Kadang, hanya dengan satu tindakan jujur di lingkungan yang korup, kita sudah memberikan pengaruh yang besar. Tidak semua pengaruh datang dari kekuasaan. Ada juga yang lahir dari konsistensi dalam prinsip. Namun, penting untuk menyadari bahwa memegang prinsip bukan berarti keras kepala buta. Nilai yang baik tetap bisa fleksibel dalam praktik, tapi tidak dalam esensi. Artinya, kita perlu menyesuaikan cara, tapi tidak mengorbankan inti dari kebaikan itu sendiri. Misalnya, tetap jujur bukan berarti harus menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar, tapi menyampaikan kebenaran dengan empati. Prinsip bukan alat untuk menghakimi, tapi untuk mengarahkan. Ada banyak contoh tokoh dunia yang tetap teguh dalam nilai, bahkan ketika semua orang menentang. Nelson Mandela tetap memperjuangkan keadilan meskipun harus dipenjara puluhan tahun.
Anne Frank tetap menulis dengan optimisme, walau bersembunyi dari kekejaman perang. Mereka tidak sempurna, tapi prinsip yang mereka jaga menjadi bukti bahwa di tengah kehancuran, masih mungkin untuk tetap utuh secara batin. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Menolak untuk mencontek meski semua orang melakukannya, tidak ikut menyebar gosip, atau memilih untuk tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Kebaikan tidak selalu butuh panggung besar. Kadang justru yang paling kuat adalah kebaikan yang dilakukan diam-diam, tanpa pamrih. Prinsip itu hidup ketika kita menjadikannya kebiasaan, bukan sekadar slogan. Jadi, saat kamu merasa mulai ragu dengan jalan yang kamu pilih karena melihat dunia di sekitarmu makin rusak, ingatlah, orang yang paling kuat bukan yang bisa menaklukkan orang lain, tapi yang bisa tetap setia pada nilai-nilai yang benar, meski harus sendirian. Pegang teguh prinsipmu, karena di dunia yang makin membingungkan ini, suara hati yang jernih adalah satu-satunya petunjuk arah yang layak diikuti. Hidup di tengah masyarakat yang mulai kehilangan arah bukan hanya melelahkan secara fisik, tapi juga sangat menguras mental dan emosi. Kamu bisa merasa frustasi melihat ketidakadilan yang dibiarkan, kehilangan harapan karena kebaikan seringkali tak dihargai, atau merasa sendiri karena pola pikirmu tidak lagi sejalan dengan mayoritas. Di titik ini, yang paling dibutuhkan bukan kekuatan fisik, tapi ketangguhan mental, kekuatan untuk tetap tenang, jernih, dan tidak ikut hancur dari dalam. Inner strength bukan sesuatu yang langsung ada. Ia dibentuk melalui kesadaran diri, pengalaman, dan kebiasaan mengelola emosi dengan sehat. Saat masyarakat di sekitarmu sibuk marah-marah, saling menyalahkan, dan memupuk kebencian, kamu butuh ruang untuk diam, merenung, dan memahami perasaan sendiri. Karena hanya dengan mengenal diri, kita bisa mulai membangun ketahanan batin yang kokoh dan stabil meski lingkungan goyah. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat diri secara batin adalah dengan melatih mindfulness atau kesadaran penuh. Duduk diam beberapa menit setiap hari, menyadari napas, pikiran, dan perasaan yang datang tanpa menghakimi, bisa jadi pondasi kuat agar kita tidak mudah reaktif. Masyarakat yang hancur seringkali penuh dengan impuls dan amarah. Di tengah situasi seperti itu, orang yang bisa tetap sadar dan tenang justru jadi langka, sekaligus berharga. Selain itu, penting juga untuk belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat. Ini bukan soal pasrah atau menyerah, tapi soal berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sambil tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tenang dan penuh keberanian. Kadang, dunia tidak berubah sesuai harapan kita, tapi kita tetap bisa memilih untuk tidak berubah jadi buruk karenanya. Disitulah kekuatan batin menunjukkan bentuk terbaiknya. Inner strength juga bisa dibentuk lewat disiplin kecil sehari-hari. Bangun lebih pagi, menepati janji, menyelesaikan tugas walau sedang malas, semua itu terlihat sepele, tapi sebenarnya adalah latihan mental yang sangat penting. Karena orang yang terbiasa menyelesaikan hal-hal kecil dengan konsisten, akan lebih siap menghadapi krisis besar. Dan saat dunia luar mulai runtuh, hanya orang-orang yang kuat secara dalam yang masih bisa berdiri. Tidak semua luka harus diumbar, tapi bukan berarti harus dipendam sendiri. Membangun ketahanan mental juga melibatkan keberanian untuk meminta bantuan ketika perlu. Bicaralah pada orang yang kamu percaya, menangislah jika perlu. Emosi bukan musuh, tapi bahan bakar untuk tumbuh, asal tahu cara mengelolanya. Kita bukan robot. Dan bertahan bukan berarti mematikan perasaan, tapi justru belajar merangkulnya dengan bijak. Pada akhirnya, kekuatan batin adalah tentang bagaimana kita memilih untuk merespon dunia yang tidak sempurna. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa mengontrol bagaimana hati kita menghadapinya. Maka dari itu, rawat dirimu. Bukan untuk jadi kuat demi dilihat orang lain, tapi agar kamu tetap utuh, tetap waras, dan tetap bisa mencintai dunia, bahkan ketika dunia sedang tidak mencintaimu kembali. Bertahan di tengah masyarakat yang hancur akan terasa jauh lebih berat kalau kamu menjalaninya sendirian. Meskipun kamu kuat secara mental dan punya prinsip yang kokoh, tetap saja manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh tempat untuk berbagi, tempat untuk merasa dimengerti, dan ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Itulah pentingnya memiliki lingkaran kecil yang sehat, bukan harus besar, tapi cukup tulus dan nyata. Di era yang penuh kepalsuan,
Banyak relasi dibangun atas dasar kepentingan, bukan ketulusan. Teman jadi pesaing diam-diam, keluarga bisa penuh drama, dan rekan kerja pun sering menyimpan topeng. Maka, menemukan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya adalah hal yang sangat berharga. Mereka bukan hanya teman berbicara, tapi juga cermin yang mengingatkan, penopang ketika jatuh, dan pengingat ketika mulai goyah. Lingkaran sehat tidak harus selalu satu frekuensi, tapi mereka menghargai perbedaan dengan dewasa. Mereka tidak memaksamu jadi seperti mereka, tapi menerima keberadaanmu dengan utuh. Di dunia yang makin bising dengan komentar-komentar tajam dan kompetisi tanpa akhir, keberadaan satu atau dua orang yang bisa kamu ajak ngobrol jujur tanpa topeng sudah cukup untuk menyelamatkan kewarasanmu. Seringkali, kita berpikir bahwa banyak teman adalah tanda kesuksesan sosial. Tapi di tengah kehancuran, justru terlalu banyak relasi bisa membuat kita kelelahan. Karena tidak semua hubungan memberi energi positif, beberapa malah menyedotnya habis. Maka dari itu, jangan takut menyaring lingkunganmu. Jauhkan diri dari mereka yang terus-menerus membawa drama, toksik, atau tidak bisa menghargai batasan. Membangun lingkaran sehat juga butuh usaha. Kamu mungkin harus lebih terbuka, lebih jujur, dan kadang berani mengatakan tidak. Tapi percayalah, usaha itu akan terbayar saat kamu memiliki satu atau dua orang yang bisa mendengarkanmu tanpa menghakimi. Mereka mungkin tidak selalu punya solusi, tapi keberadaan mereka cukup membuatmu merasa tidak sendirian di tengah dunia yang mulai kehilangan rasa empati. Lingkaran ini tidak harus selalu teman dekat. Bisa saja itu pasangan, saudara, guru, mentor, atau komunitas kecil yang punya nilai hidup serupa. Yang penting adalah keterhubungan yang autentik. Di tengah masyarakat yang rusak, kita butuh ruang yang membuat kita merasa hidup kembali, bukan ruang yang membuat kita semakin lelah atau kehilangan identitas. Ingat, kamu memang bisa kuat sendirian, tapi kamu bisa jauh lebih kuat kalau ada yang berjalan bersamamu. Bukan untuk menggantungkan diri, tapi untuk saling menguatkan. Karena ketika semua terlihat hancur, dan kita mulai ragu pada dunia, satu pelukan tulus atau kata-kata sederhana dari orang yang peduli bisa jadi alasan untuk bertahan satu hari lagi. Ketika masyarakat runtuh, entah karena korupsi, birokrasi yang lumpuh, atau ketimpangan yang makin dalam, sistem yang seharusnya melindungi rakyat justru sering menjadi beban. Dalam kondisi seperti ini, berharap sepenuhnya pada sistem hanya akan membuat kita kecewa. Maka, salah satu cara bertahan adalah dengan mulai membangun kemandirian. Bukan berarti antisosial atau tidak percaya pada siapapun, tapi realistis melihat bahwa kadang kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kemandirian adalah tentang kemampuan untuk bertahan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada luar. Ini bisa dimulai dari hal paling dasar, mengelola keuangan pribadi dengan bijak, belajar skill baru, menanam makanan sendiri, atau memperbaiki barang yang rusak tanpa langsung membuangnya. Masyarakat yang hancur seringkali juga diikuti dengan sistem ekonomi yang timpang. Maka, semakin mandiri kita secara ekonomi dan keterampilan, semakin kuat pondasi hidup kita. Dalam hal informasi pun, kemandirian berpikir sangat penting. Jangan serahkan sepenuhnya cara pandangmu kepada media, influencer, atau otoritas yang belum tentu objektif. Belajar menyaring berita, membaca berbagai perspektif, dan berpikir kritis adalah bentuk kemandirian intelektual. Karena di zaman sekarang, pikiran yang tergantung bisa lebih mudah dikendalikan daripada tubuh yang lemah. Dan banyak kerusakan sistemik justru dimulai dari rakyat yang tidak lagi berpikir sendiri. Kemandirian emosional juga penting. Ketika hidup terasa tidak adil, kita butuh kemampuan untuk bangkit sendiri tanpa harus selalu ditopang orang lain. Memang kita tetap butuh support system, tapi tidak semua orang punya kemewahan itu. Maka, membangun kedewasaan emosi, kemampuan menghibur diri, serta merawat mental sendiri, adalah bentuk perlindungan diri yang sangat penting di masa sulit. Menjadi mandiri bukan berarti hidup tanpa bantuan siapapun. Tapi itu berarti, ketika bantuan tidak datang, kita tetap bisa bergerak. Ketika sistem tidak peduli, kita tidak langsung roboh. Dan ketika lingkungan sekitar hanya menuntut tanpa memberi, kita tetap bisa berdiri dengan kekuatan sendiri. Kemandirian adalah cara untuk tetap hidup dengan kepala tegak, meski tidak ada yang menopang.
kita juga perlu membangun ketahanan komunitas. Bayangkan kalau setiap individu di satu lingkungan mandiri secara pangan, finansial, dan pikiran, maka tidak ada lagi ketergantungan pada sistem pusat yang bisa disalahgunakan. Dari individu yang mandiri, lahirlah masyarakat yang tangguh. Dan dari masyarakat yang tangguh, sistem yang bobrok pun bisa perlahan ditinggalkan atau digantikan. Jadi kalau kamu merasa lelah karena sistem terus mengecewakan, jangan hanya mengeluh. Jadikan itu bahan bakar untuk memperkuat dirimu. Bangun pondasimu sendiri. Latih tanganmu untuk menciptakan, bukan cuma menerima. Karena pada akhirnya, orang yang paling bisa bertahan bukan yang punya koneksi ke atas, tapi yang punya koneksi kuat dengan dirinya sendiri. Di tengah masyarakat yang penuh kebencian, iri hati, dan ketidakpedulian, menjaga hati tetap bersih adalah perjuangan yang luar biasa berat. Tapi justru inilah inti dari bertahan, bukan hanya tetap hidup secara fisik, tapi juga tetap hidup secara batin. Banyak orang yang terlihat kuat dari luar, tapi hatinya sudah mengeras. Mereka tidak lagi peduli, tidak lagi merasakan empati, dan kehilangan kemampuan untuk mencintai. Kita tidak ingin menjadi seperti itu. Hati adalah pusat dari semua tindakan. Ketika hati mulai rusak, cara pandang pun berubah. Yang tadinya kita anggap salah, mulai terasa wajar. Yang dulu terasa menyakitkan bagi orang lain, kini dianggap lucu. Maka menjaga hati tetap lembut, peka, dan penuh kasih, adalah bentuk perlawanan paling sunyi tapi juga paling penting. Di dunia yang terus mendorong kita untuk survive dengan menginjak orang lain, memilih tetap berbelas kasih adalah tindakan revolusioner. Namun, menjaga hati bukan berarti menjadi lemah. Hati yang lembut tidak sama dengan hati yang rapuh. Justru hati yang mampu menahan luka tanpa membalas, hati yang bisa memaafkan tanpa kehilangan harga diri, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dunia boleh keras, tapi kita tidak harus ikut menjadi kasar. Kita boleh terluka, tapi kita tetap bisa memilih untuk tidak menyakiti balik. Cara menjaga hati salah satunya adalah dengan menjaga apa yang kita konsumsi setiap hari, baik dari segi informasi, hiburan, maupun pergaulan. Jika tiap hari kita dikelilingi oleh berita penuh kemarahan, komentar negatif, dan lingkaran pertemanan yang penuh toksisitas, maka hati perlahan ikut terkikis. Maka kita perlu membatasi paparan tersebut. Bukan menutup mata, tapi menjaga ruang batin agar tetap punya tempat untuk damai dan harapan. Perlu juga menyisihkan waktu untuk merefleksi, merenung, bahkan menangis jika perlu. Banyak orang menahan semua luka dan berpura-pura kuat, padahal sesungguhnya sedang hancur di dalam. Memberi waktu untuk hati bernapas adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling tulus. Menulis jurnal, berbicara pada Tuhan, atau berjalan sendirian tanpa distraksi, bisa membantu kita menyembuhkan luka batin yang tidak terlihat oleh mata. Di masyarakat yang mulai kehilangan empati, orang yang masih bisa tersentuh oleh penderitaan orang lain adalah anomali. Tapi itulah manusia sejati. Jangan malu jika kamu masih menangis saat melihat ketidakadilan. Jangan merasa lemah jika kamu tidak bisa ikut tertawa saat orang lain menyebar kebencian. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa hatimu belum ikut rusak. Pertahankan itu, karena itu salah satu hal paling berharga yang masih kamu miliki. Karena pada akhirnya, dunia bisa hancur secara sistem, moral bisa turun, tapi selama hati kita tetap hidup, kita masih punya peluang untuk memperbaiki. Dan bahkan jika dunia tidak berubah seperti yang kita harapkan, setidaknya kita tidak berubah jadi versi buruk dari diri kita sendiri. Jadi, jaga hatimu. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk dunia yang masih membutuhkan lebih banyak orang baik. Salah satu penyebab terbesar stres dan keputusasaan di tengah masyarakat yang hancur adalah ketika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita frustasi melihat kebijakan pemerintah yang tak adil, geram melihat ketimpangan sosial, atau lelah menyaksikan kekerasan yang terus terjadi tanpa kejelasan akhir. Semua itu memang menyakitkan, tapi terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali hanya akan membuat mental kita terkuras habis. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah berkata, yang merusak manusia bukan kejadian di luar, tapi cara kita meresponnya. Maka, mengalihkan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol adalah langkah bijak untuk bertahan dengan sehat.
Kita tidak bisa mengubah dunia secara langsung, tapi kita bisa mengubah reaksi kita terhadap dunia. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan tetap melakukan kebaikan kecil meski keadaan tidak mendukung. Fokus pada hal yang bisa dikontrol bukan berarti pasrah atau acuh. Justru ini adalah bentuk strategi. Daripada mengutuki sistem pendidikan yang buruk, kita bisa mulai membaca buku setiap hari. Daripada mengeluh soal ekonomi negara, kita bisa belajar mengatur keuangan pribadi. Alihkan energi dari keluhan ke tindakan. Karena keluhan yang tidak diiringi aksi hanya akan menjadi racun yang memperlemah diri kita sendiri. Kita juga bisa memilih dengan sadar apa yang kita konsumsi setiap hari. Pilih informasi yang membangun, bukan hanya sensasional. Pilih tontonan yang memperluas wawasan, bukan sekadar pelarian. Pilih untuk ikut diskusi yang sehat, bukan debat kusir di kolom komentar. Semua pilihan ini ada dalam kendali kita. Dan setiap pilihan kecil yang kita ambil dengan sadar, bisa menguatkan mental kita perlahan-lahan. Termasuk dalam hal hubungan sosial, kita tidak bisa mengubah sikap semua orang. Tapi kita bisa mengatur siapa yang kita izinkan masuk ke dalam ruang pribadi kita. Kita bisa memilih untuk menjaga jarak dari orang-orang yang menyakiti, dan lebih dekat dengan mereka yang memberi energi positif. Kita juga bisa memilih untuk merespons kebencian dengan sikap dewasa, bukan dengan balasan yang sama. Semua itu kendali ada di tangan kita. Bahkan dalam kondisi paling sulit pun, ada hal yang masih bisa kita atur, pikiran sendiri, sikap sendiri, keputusan sendiri. Dan ketika kita fokus pada itu, perlahan kita merasa punya kekuatan kembali. Kita tidak lagi merasa seperti korban dari kekacauan dunia, tapi menjadi pribadi yang tetap punya kendali, meski hanya dalam lingkup kecil. Dan dari lingkup kecil itulah perubahan besar bisa dimulai. Karena pada akhirnya, kunci bertahan bukanlah menjadi pengendali dunia, tapi menjadi pengendali diri. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin kecil, mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia mungkin tidak akan berubah besok, tapi kamu bisa jadi orang yang berubah hari ini. Dan itu lebih dari cukup untuk tetap bertahan dengan utuh. Bertahan di tengah masyarakat yang hancur bukan soal menjadi sempurna atau tak pernah goyah. Justru, itu adalah tentang bagaimana kita tetap bisa berdiri walau tanah tempat berpijak terus berguncang. Ini bukan perjuangan sekali jadi, tapi proses terus-menerus menjaga agar diri kita tidak larut, tidak ikut rusak, dan tetap punya arah ketika sekitar kehilangan kompas. Menjadi waras di tengah kegilaan adalah sebuah bentuk keberanian yang patut dihargai. Dari membangun kesadaran akan realita, memperkuat mental, menciptakan lingkaran kecil yang sehat, sampai mengembangkan kemandirian dan menjaga hati, semuanya adalah bagian dari proses bertahan. Tidak ada satu solusi ajaib untuk menghadapi dunia yang rapuh. Tapi ketika kita menyatukan semua langkah kecil itu, kita membangun benteng dari dalam. Dan benteng itu jauh lebih tahan dibanding perlindungan luar yang bisa runtuh sewaktu-waktu. Kita juga belajar untuk tidak membebani diri dengan hal-hal yang berada di luar kendali. Saat energi tidak habis untuk mengutuk keadaan, kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki apa yang memang bisa kita ubah. Sekecil apapun perubahan itu, entah pada pola pikir, sikap, atau rutinitas, tetaplah berarti. Karena bertahan bukan hanya soal menunggu keadaan membaik, tapi tentang tetap melangkah meski keadaan belum membaik. Semua ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kita merasa ingin menyerah, merasa sia-sia, atau merasa sendirian. Tapi di momen seperti itu, penting untuk mengingat bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Banyak orang di luar sana juga sedang berusaha yang sama. Dan jika kita bisa menjadi pelita kecil bagi sesama, kita bukan hanya bertahan, tapi juga membantu orang lain untuk ikut kuat. Menjadi pribadi yang tetap sehat, sadar, dan berempati di tengah masyarakat yang kehilangan itu semua, adalah kontribusi yang nyata. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan dengan menyelamatkan diri sendiri, kita menciptakan ruang aman yang bisa dirasakan juga oleh orang lain di sekitar kita. Itulah cara perubahan sejati dimulai, dari dalam, lalu menyebar perlahan. Jangan remehkan kekuatan satu individu yang tetap hidup dengan nilai.
Karena sejarah selalu berubah dimulai dari individu yang tidak menyerah meski lingkungan gelap. Bahkan jika perubahan besar tidak terjadi dalam hidup kita, bertahan dengan utuh di tengah dunia yang retak adalah pencapaian yang layak dihormati. Kita bukan hanya bertahan demi diri sendiri, tapi demi generasi setelah kita, agar tahu bahwa masih ada harapan. Akhirnya, bertahan di tengah masyarakat yang hancur bukan sekadar bentuk perjuangan, tapi juga bentuk cinta. Cinta pada hidup, pada nilai-nilai kebaikan, pada masa depan yang masih ingin diperjuangkan. Maka selama kita masih bisa memilih untuk tetap waras, tetap sadar, dan tetap peduli, itu artinya kita masih hidup sepenuhnya. Dan itu, pada akhirnya, adalah kemenangan tersendiri. Mungkin kamu merasa lelah. Lelah karena terlalu banyak melihat ketidakadilan, lelah karena terlalu sering dikhianati oleh sistem yang katanya untuk rakyat, lelah karena hidup terasa seperti terus mendaki tanpa pernah sampai. Tapi percayalah, rasa lelahmu itu bukan tanda kelemahan. Justru itu bukti bahwa hatimu masih hidup. Karena hanya mereka yang peka yang bisa merasa letih di dunia yang penuh absurditas ini. Ketika dunia luar semakin bising, semakin penuh manipulasi dan kebohongan, tugas kita bukan mengikuti arusnya, tapi menemukan kedalaman di dalam diri. Ada saatnya kita berhenti mencari pengakuan dari luar, dan mulai bertanya, apa yang benar-benar penting untukku? Apa yang bisa kulakukan hari ini untuk membuat diriku tetap utuh, tetap bernilai, dan tetap manusiawi di tengah kehancuran? Kamu tidak harus menyelamatkan dunia, tidak perlu menanggung semua luka yang ada di luar sana. Cukup fokus pada ruang hidupmu sendiri, rawat batinmu, pilih temanmu dengan hati-hati, latih tubuh dan pikiranmu, dan jaga harapan tetap menyala, meski kecil. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang kuat yang dingin, tapi lebih butuh orang-orang lembut yang tahan banting. Jika suatu hari kamu merasa semuanya terlalu berat, cobalah tarik napas dalam-dalam. Ingatkan dirimu bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini. Kamu pernah terluka, kecewa, bahkan hampir menyerah, tapi kamu tetap di sini. Itu saja sudah luar biasa. Dunia mungkin tak memberimu medali, tapi hidupmu sendiri adalah saksi bahwa kamu berjuang dengan sepenuh hati. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Di luar sana ada banyak orang yang juga sedang berusaha bertahan seperti kamu. Mereka mungkin tidak bersuara lantang, tapi mereka ada. Mereka yang memilih hidup dengan kesadaran, menjaga kebaikan di tengah kekacauan, dan tidak ikut rusak meski lingkungan rusak. Merekalah para penyala lilin di tengah gelap, dan mungkin kamu salah satunya. Jadi, tetaplah bertahan, bukan karena sebuah keharusan, tapi karena kamu memilih untuk tetap hidup dengan nilai. Biarkan dunia mengenalmu bukan dari seberapa banyak kamu teriak, tapi dari keteguhanmu yang tenang. Biar mereka tahu, di tengah reruntuhan pun masih ada manusia yang tidak kehilangan hati. Dan jika suatu hari dunia ini kembali pulih, biarlah namamu tercatat di dalam sunyi, sebagai salah satu yang memilih tetap utuh saat semuanya hancur. Karena bertahan bukan tentang kekuatan fisik semata, tapi tentang keteguhan jiwa. Dan kamu sudah melakukannya hari demi hari.